Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, aku bakal tutorial terkait Mayop. Jadi untuk yang belum tahu, Mayop itu adalah kepanjangan dari Mind Your Own Business. Jadi aplikasi komputer gitu yang untuk melakukan pembukaan akuntansi secara otomatis gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini tampilan awalnya bakal kayak gini. Jadi kalian bakal lihat ada tombol open, create, explore, load news, dan exit. Kalau misalkan kalian udah pernah buat sebelumnya, kalian bisa pilih open, tapi kalau misalkan belum sama sekali, kita pilih create dulu. Oke, sekarang kita klik create. Sini bakal ada introduction dari Mayopnya. Kita next aja. Nah, di sini ada company information yang harus kita isi. Nanti teman-teman sesuaikan sama siklus yang ada. Oke, nanti teman-teman isi semua si company information ini. ABN itu nama lainnya dari NPWP. Jadi kalau di Indonesia namanya NPWP, tapi kalau di luar, terutama di Australia, dia pakainya ABN gitu. Oke, kalau misalkan udah selesai dimasukin, bisa di next. Terus di sini ada accounting information. Nah, accounting information itu untuk mengisinya kalian bisa lihat di siklusnya di bagian di bawah, di bagian kebijakan. Itu diinfokan kalau misalkan awal menggunakan Mayopnya itu di kapan. Jadi di siklus itu kita awal menggunakan Mayop, aka current financial year-nya itu 2022, terus last month of financial year-nya itu di Desember, jadi bulan terakhir di tahun kalian menggunakan Mayop itu di Desember, karena kita bakal menggunakan di bulan Desember juga kan transaksinya. Terus untuk appreciation month itu di November gitu. Nah, untuk number of accounting period itu kalian pilih 12. Kita bakal pakai yang 12, tapi ada opsi yang 13. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau misalkan di perusahaan ada yang nambah satu periode dari periode sebelumnya supaya untuk adjust auditor gitu. Pokoknya keperluan auditor dan juga untuk koreksi kebijakan fiskal kayak gitu. Oke, karena kita cuma latihan dan nggak sampai ke sana, jadi kita pakai 12 aja. Oke, next. Nanti di sini ada konfirmasi terkait yang tadi accounting information yang kalian masukkan. Jadi usahakan kalau yang kalian masukkan tadi itu udah sesuai, karena nantinya nggak bakal bisa diedit lagi gitu, dan mempengaruhi ke inputan nantinya kayak gitu. Oke, kalau misalkan udah sesuai, di next aja. Nah, di sini ada build your account list. Jadi untuk account listnya itu ada 3 opsi. Yang pertama itu kita pakai akun-akun yang dari provider Mayopnya. Yang kedua tuh kita pakai akun list yang bisa kita impor yang udah dibuat sebelumnya nih dari manual, terus kita masukin ke otomatis, itu udah bisa diimpor. Terus kalau yang terakhir nih kita cuman bisa bikin sendiri gitu dari awal banget. Jadi karena kita cuma mau impor, jadi kita masukin yang kedua, kita pilih yang kedua. Oke, next. Nah, nanti di change kalian pilih change untuk tahu kalian tuh mau taruh di bagian apa. Nah, nanti di sini bakal ada informasi terkait lokasi file penyimpanan yang udah kalian ubah tadi. Oke, kalau di next, nanti kalian tunggu. Nanti di conclusion bakal ada info congratulation kalau misalkan kalian udah selesai untuk masukin company information-nya. Terus kalian pilih maksudnya kalian pilih comment center. Oke, ini tampilan Mayopnya udah muncul. Tampilan Mayop selanjutnya setelah kalian masukin company information tadi gitu. Selanjutnya setelah kita input company information, kita make sure dulu nih tadi company information yang kita masukkan tuh udah sesuai atau belum. Caranya kalian bisa ke setup, terus company information. Nah, di sini bakal keluar informasi yang tadi kalian masukin. Kalau misalkan udah sesuai berarti udah aman. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan untuk yang accounting period, terus current financial year, last month itu nggak bisa diedit. Jadi emang harus di awal tuh di make sure udah benar. Cuman kalau yang atas tuh bisa diedit. Misalkan aku nambahin di belakangnya harus ada underscore nama lengkap kalian gitu, itu bisa kalian edit di sini. Terus misalkan kalian lupa atau gimana gitu, itu bisa banget diedit di sini kayak gitu. Terus di oke kayak gitu. Oke, next. Setelah company information, karena kita mau ngeimpor nggak masukin manual, jadi kita bakal ngeimpor. Cuman sebelum itu kita make sure dulu akun-akun yang ada di Mayop ini kayak gimana dan udah sesuai belum sama akun yang kita punya. Kalian bisa ke modul account,
terus pilih account list. Nah, di sini kan ada akun-akun yang bawaan dari Myopia ya. Nah, ini adalah akun-akun bawaan dari Myopia. Nah, ini kita adjust dulu. Caranya nanti kalian lihat di file siklusnya, supaya kalian gak pusing, jadi better emang dilihat per kepala. Sebelum itu, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk membenarkan akun-akun yang ada di sini. Kalian lihat dulu di bagian link. Di sini udah ada yang kecentang dan ada yang nggak kecentang kan. Yang nggak kecentang tapi dia bold itu nggak perlu digimana-gimanain, karena ini adalah akun header. Itu di bawah akun header ada akun subheader. Gitu. Jadi yang bold ini tuh nggak apa-apa karena dia adalah klasifikasi akunnya gitu. Jadi nggak perlu diapa-apain. Terus kalau misalkan ada yang nggak keling dan maksudnya nggak ada yang nggak kecentang tapi dia nggak bold juga, nah ini baru yang perlu kita sesuaikan. Dan dilihat di daftar akunnya apakah ada akun ini atau enggak. Karena di akun PT Mulya Indonesia nggak ada akun permission sama investment, jadi dihapus aja. Cara menghapusnya, kalian klik aja panah di sini, panah akunnya, terus klik kanan di keyboard atau mouse, terus lalu klik delete account. Gitu, sama kayak yang investment tadi. Klik kanan delete account. Oke, kalau udah lebih baik kalian biar nggak pusing, kita per kepala gitu ya. Oke, dari aset dulu. Tadi kan di dua akun itu yang nggak keling udah kita hapus. Selanjutnya yang 4 akun ini kita benerin. Nah, di akun kita nggak ada yang namanya check account. Di akun PT Mulya itu nggak ada yang namanya check account, makanya harus disesuaikan dulu. Nah, check account ini fungsinya sama kayak Asian Bank, sama-sama untuk menerima mengeluarkan yang berhubungan sama uang di atas 1 juta gitu. Makanya kita edit aja bagian account number sama account name-nya jadi Cash in Bank. Cash in Bank account number-nya berapa? 1100. Jadi kita masukin. Terus cash namanya kita ubah jadi Cash in Bank. Perlu diingat kalau account type ini nggak perlu diapa-apain ya. Jadi yang diedit itu cuma account number sama account name aja, tergantung apakah dia ada atau enggak gitu. Oke, di oke. Terus trade creditor, trade debtor, maksudnya trade debtor tuh fungsinya sama kayak account receivable. Jadi sama kayak tadi, kita ubah aja si nomor sama namanya. Nah, untuk namanya itu kalian harus make sure sama seperti yang ada di siklusnya, biar nggak ada double atau yang nggak ada yang ke-skip gitu. Oke. Terus yang undeposit fund sama electric cleaning account itu di PT Mulya nggak ada, tapi karena dia di checklist artinya nggak bisa dihapus, makanya kita ke atasin aja. Caranya kalian masukin aja nomornya, ganti jadi nomor tertinggi, nomor terawal gitu. Jadi kan 0001. Terus kalau elektronik juga nggak ada, jadi kita ke barisan selanjutnya itu nomor 202. Terus selanjut di kepala 2 yaitu ada liabilities. Di liabilities ada 2 akun bawaan Myop. Kalau trade creditor fungsinya sama kayak account payable. Nah, account payable itu kepala 1100. Jadi kalian ubah aja ke account payable. Terus payroll accrual payable ini nggak ada, jadi kita ke atasin aja. Terus di equity ini ada, cuma beda di nomornya, makanya kalian teman-teman edit aja sih nomor ininya. Oke, current financial year 1300. Sorry, ini harusnya 1200, 13 ini 14.
Selanjutnya kepala 4, income nggak ada bawaannya, cost of sales juga nggak ada, expense ada. Ini wages kan di akun PT Mulia Indonesia ada ya, tapi dia kepala 1800 gitu. Jadi kalau misalkan ada tapi namanya sama atau nomornya doang yang beda, ya diubah aja yang bedanya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali nih, yang diubah nomornya tapi dikebawahin gitu atau dikeatasin. Nah kalau yang expense ini dikebawahin, kenapa? Karena biar rapih, nanti pas kita impor dia bakal ada di paling bawah. Kenapa kalau aset dia dikeatasin? Karena aset tuh bakal ada subheader current asset sama fixed asset. Jadi kan si current asset tuh dari cash in ke bawah, sedangkan fixed asset tuh equipment. Jadi si end deposit sama elektronik ini nggak bakal masuk ke current dan fix gitu. Jadi maksudnya ke aset doang gitu. Oke, tadi expense sudah. Terus other income nggak ada, other expense juga nggak ada. Kalau udah boleh di close. Nanti kan kita udah nyesuaiin si akun list yang ada di Mayupnya. Selanjutnya kita langsung import aja. Caranya kalian klik file di sini. Mana file? Terus kalian klik import data. Pilih account, lalu account information. Nah, bakal muncul kayak gini. Di bagian duplicate record ini kalian ubah ke update exciting record. Oke, terus continue. Nah di sini kalian harus pilih file yang bakal diimpor, karena aku udah nyediain jadi tinggal nge-import. Tapi untuk kalau misalkan belum menyediakan, itu kalian harus menyediakan dulu. Caranya kalian bikin akun-akunnya di Excel, terus ubah ke tabnya tuh bukan Excel tapi tab jadi text delimate gitu, makanya bisa keimpor ke misalkan tabnya itu Excel, dia nggak bakal kedetek. Terus kita klik ini open, dia bakal muncul kayak gini. Ini tuh kita sesuaikan dulu yang bakal diimpor sama yang di matchingin. Ini kan yang bakal diimpor tuh ada account name, account number, account name, header, balance, account tab, ya kan. Nah kita cek dulu di sini udah sesuai belum urutannya. Kalau misalkan belum, kalian pindahin manual. Caranya kalian klik aja si account number di sini. Misalkan kalian mau pindahin si account number, berarti kalian klik account numbernya, terus klik ke yang mau kalian import gitu, image kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah sesuai dan udah seurutan gitu ya, dari atas sampai bawah, itu tinggal di match all aja gitu. Oke, kalau misalkan udah, kalian klik import. Jadi tunggu sampai data akun-akun ini import. Nah ini udah ada 56 akun yang keimpor, no skip, no warning, jadi udah aman. Di oke aja. Oke, kalau misalkan udah, kan udah impor akun, kita cek apakah akun belum. Oke, nah ini akun-akunnya udah di sini. Kan ini saldonya juga udah ada langsung di sini. Jadi kita impor saldonya kan nanti balance ini masih kosong dan bisa masukin secara manual. Terus juga kita walaupun kita udah impor nih saldonya, tapi harus kita cek apakah emang balance atau enggak. Takutnya ada yang salah ketik atau typo ya di file yang kita impornya. Nah cara untuk lihatnya, ini kalian close aja. Terus bisa kalian ke setup, balance, lalu pilih account opening balance. Nah di sini kan ada akun-akun sama saldo yang udah ke input. Ini adalah neraca saldo di bulan November. Di bulan November. Nah, di sini bisa dilihat amount left to be allocated-nya itu 0, berarti balance. Terus juga di sini
Nah, kalau misalkan ada yang gak balance, itu bisa dicek aja dari neraca saldo yang ada di siklus sama yang udah diinput di sini. Jadi misalkan oh ternyata cash in bank harusnya tuh 142, tapi kalian ngetiknya cuma 140, kan berarti kurang 2. Nanti kalian edit aja di sini gitu. Dan kalau misalkan kita nggak impor akun nih, masukinnya di sini. Jadi kalian masukin secara manual satu-satu ke sini, baru nanti bakal tahu balance atau enggak. Oke, kalian udah balance, jadi udah aman, jadi oke aja.